Nah, karena kan saya kalau mau nge-Zoom bukan hari ini, saya nggak bisa. Besok saya ke Malang. Hari Senin ada Zoom sama Pak Faiz. Zoom rutin hari Senin. Saya baru bisa hari Selasa kan tunda-tunda terus nanti juga nggak enak jadinya. Hari Senin tuh semua orang ya Zoom-nya untuk sama Papa itu. Iya, Zoom-nya sama Pak Saya Faiz. lupa wae. Malam Senin teh. Habis kalau di resto rame, itu rame banget. Saya suka ikut juga di masak. Kalau di resto rame banget ini suara tuh. Iya, bentar. Ya, ini ya, saya off audio ya, teman-teman. Kalau mau ngomong, nanti baru on kan audionya. Baik, kita buka ya, teman-teman ya. Sebentar, saya ambil ini. Lupa. Assalamualaikum. Teman-teman dengar suara saya? Apakah jelas? Bisa dibuka mikrofonnya kalau mau ngomong? Silahkan. Boleh dibuka lewat chat. Nih, kita mau ngobrolin apa nih? Mau sharing apa nih? Ada yang mau sharing? Dengar pun, maaf lagi di cas. Oh iya, Bu Sari, nggak apa-apa. Oke, sip. Jelas ya suara saya ya. Teman-teman ada yang mau disaringkan nggak? Sejauh perjalanan ini, ada yang ditanyakan atau disaringkan, silahkan. Atau gini aja ya, ada beberapa yang baru gabung. Ini fasilitas ya buat teman-teman. Kalau mau ada yang disaringkan atau ditanyakan seputar materi atau pengalaman, testimoni, silahkan. Bisa ditanyakan atau disaringkan. Ada yang mau testimoni atau ngasih apa ya, sharing pertanyaan boleh. Saya buka dulu ya, saya buka materi lagi. Ini cuman kita aja nih. Ntar saya jawab lagi teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, terserah ya. Yang penting kita udah, yang penting sudah kasih woro-woro lah. Saya juga memfasilitasi teman-teman ya. Dulu nggak ada loh di grup Platinum kayak gini itu nggak ada. Yang pertama dulu itu mereka tuh praktek aja, nggak saya beri arahan begini itu nggak ada karena memang pas awal dulu saya belum ada laptop ya. Ini baru akhir tahun kemarin sekitar bulan Oktober atau November ya saya baru ada ini. Oktober deh kayaknya. Lupa saya bulan berapa. Akhir bulan, akhir tahun, di akhir-akhir itu baru ada. Nah, makanya kan sekarang saya ini merasa bahwa saya juga bertanggung jawab nih sama teman-teman. Makanya kan saya berikan fasilitas. Kita bisa sharing, bisa tanya jawab. Kita mau bahas apa nih? Tapi kalau malam tuh begini, kalau malam itu jarang ada yang bisa ngumpul. Banyak apa ya, banyak Zoom-nya kalau malam hari itu. Oke, saya ingin berbicara mengenai, teman-teman udah paham belum ya mengenai energi ya? Atau teman-teman mau bahas tentang apa nih kita hari ini? Adakah yang mau bertanya untuk membuka materi? Silahkan kalau mau bertanya, teman-teman. Saya buka materi, ya seperti yang kemarin tuh saya sudah sampaikan ya, di grup Gold sudah,
di grup silver sudah ya. Namun barangkali sekarang ini saya cuma ingin mengingatkan kembali mengenai materi energi. Atau mungkin teman-teman ada yang belum paham mengenai energi, boleh ditanyakan. Sebentar, papan tulis saya masih loading. Boleh ditanyakan, silahkan. Atau mau sharing-sharing juga boleh, silahkan. Kalau malam gini banyak yang Zoom sama yang lain. Karena kemarin saya juga sudah janji ya sama grup Silver untuk memberikan waktu mereka untuk sharing-sharing. Makanya saya buatkan ini. Sedangkan jadwal Zoom itu saya majukan. Jadi jam 3 pagi. Kalau jam kita biasanya jam setengah enam itu kan kita bisa sharing-sharing ya. Tapi sekarang jam 3 dini hari, jadi nggak ada waktu lagi buat sharing-sharing. Nah, saya ingin berbicara tentang energi nih teman-teman. Sebenarnya kemarin tuh sudah ya, saya sudah bagikan, hanya saja. Oh ya, oke, ada bagus nih, ada pertanyaan. Mau tanya Bunda, nafas syukur cinta bisa melukai seorang itu berarti bisa ke anak istri maupun orang tua cara pengertian bagian. Betul sekali, Pak. Bisa banget, asalkan jangan istri orang ya. Istri sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri caranya itu sangat mudah sekali. Nah, bagus nih pertanyaannya. Ini ya kayak gini loh. Ada yang japri-japri saya nafas syukur cinta itu sebenarnya simple banget, tapi beberapa ada yang belum paham. Nah, makanya kan saya fasilitasi ini supaya teman-teman lebih paham. Nafas syukur cinta itu intinya gini, bahasa semesta itu adalah bahasa rasa kan. Bahasa semesta kita sudah tahu bahasa semesta itu adalah bahasa rasa. Contohnya gini, kalau saya menggunakan bahasa Jawa, sedangkan teman-teman bukan orang Jawa nih misalkan. Saya berhadapan dengan orang Sunda. Nah, otomatis kita kan nggak nyambung. Atau mungkin teman-teman bahasa Sunda sama saya ini orang Jawa, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Makanya kan kita untuk menghubungkan bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia. Sama, seperti semesta ini, bahasanya adalah bahasa rasa. Ya, rasa apa ya? Rasa yang pernah ada. Rasanya macam-macam ya. Rasa cinta, syukur, kesedihan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, teman-teman mengenai power versus force itu kan ada rasa-rasa ya, ada tingkatan rasa-rasa. Di sini kuncinya adalah rasa. Pada saat kita melakukan nafas syukur cinta itu kita ambil, kita syukuri dulu apa yang kita miliki. Ya, teman-teman itu apa sih hal yang paling teman-teman syukuri sampai mendalam, sampai begitu bersyukurnya gitu. Itu kita ambil dulu, kita rasakan syukurnya. Kita rasakan ya, kalau saya ajari teman-teman biasanya itu adalah nafas. Kita diberi nafas dengan baik, tanpa alat bantu, tanpa perlu bayar. Itu sudah sesuatu hal yang wajib kita syukuri dengan nafas. Nafas, lalu setelah itu kita nggak perlu bayar nafas kan ya, nafas itu gratis, ada di mana-mana. Kita bisa bernafas dimanapun, gitu, tanpa perlu alat bantu, tanpa perlu bayar. Yang kedua itu ibadah. Karena kegiatan pertama setelah ke kamar mandi yang saya lakukan adalah beribadah. Ini dua hal yang paling saya syukuri. Teman-teman tuh apa? Apa? Boleh kok ganti-ganti setiap hari misalkan nih. Sekarang itu yang disyukuri. Tapi ternyata besok dapat rezeki nomplok, dapat transferan 100 juta. Wah, alhamdulillah banget tuh. Syukurnya syukur banget sampai nangis itu disyukuri. Syukur yang teramat dalam
kita ambil rasa syukurnya, kita rasakan bahwa Allah itu cinta banget sama kita. Cinta banget sama kita, sampai akhirnya ya, itu dengan rasa syukur apa kita diberi fasilitas yang banyak itu, yang kita syukuri, nafas, ibadah, kita bisa beribadah, atau kita dapat rezeki yang tak terduga, itu bisa, kemudian ditarik cinta. Kalau orangnya ada di depan teman-teman, ada di dekat teman-teman, teman-teman bisa sambil melakukan itu, sambil mengelus-elus. Dilus-elus orangnya, anaknya, mungkin punggungnya, atau mungkin tangan istrinya sambil dielus-elus. Ya Allah. Terus kalau istri itu, kalau kata Pak Faiz kan, kalau memuji orang itu dengan pertanyaan itu lebih powerful dibanding dengan pernyataan. Jadi kalau pernyataan itu gini, Mama cantik sekali gitu. Mama itu cantik sekali. Orang itu kan pernyataan ya. Mama cantik sekali hari ini itu kan pernyataan. Tapi lebih powerful kalau Anda menggunakan pertanyaan. Mama, kenapa sih Mama itu kok cantik sekali? Sampai saya tuh kok bisa jatuh cinta itu kenapa ya Maya kok cantik sekali. Baik sekali sama anak-anak baik. Jadi itu. Jadi kalau untuk praktek nafas syukur cinta, intinya seperti itu. Teman-teman tarik nafas, kemudian tahan di dada, rasakan syukurnya, rasakan cinta kita ke Allah. Apa hal yang paling teman-teman syukuri? Sampai energi teman-teman berasa di level 500, level syukur cinta dengan tanda-tanda dada hangat, kemudian mata basah. Nah, itu. Bisa bisa dengan posisi mata terpejam, kemudian menghampiri istri bisa, atau langsung aja hampiri istri sambil elus-elus tangannya mungkin, sambil ya melakukan sentuhan fisik. Itu energi nafas syukurnya mengalir. Kalau istri dan anak ada di dekat kita. Nah, itu selain juga untuk memperbaiki hubungan yang kurang harmonis, itu juga bisa kita gunakan untuk menyembuhkan. Jadi, nafas syukur cinta itu juga bisa untuk sebagai terapi penyembuhan. Misalkan anak sedang batuk pilek ya, yaitu meskipun ya Allah, meskipun anak saya sebutkan nama anak sedang sakit batuk pilek, tapi saya sayang sekali dengan menyebutkan nama anak. Itu juga bisa untuk nafas syukur cinta. Nah, nafas syukur cinta ini syukur-syukur kalau teman-teman bisa membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau berhadapan dengan customer untuk nafas syukur cinta ini teman-teman harus pakai, jadi membayangkan kayak ada di dalam gelembung atau tertutup kaca, ya, nggak boleh langsung kalau ke orang lain. Misalkan ada temen lagi sakit, temen saya kan perempuan ya, yang sakit nih temen laki-laki, misalkan nih temen laki-laki ada di tempat jauh gitu. Maka saya mengirimkan nafas syukur cinta itu saya nggak boleh membayangkan, kan jauh ya, nggak boleh membayangkan orangnya langsung di hadapan saya, tetapi harus ada sekat kaca. Jadi saya membayangkan dia itu saya berada di dalam gelembung atau di dalam sekat kaca. Karena ini pernah kejadian ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sejarahnya nafas syukur cinta ini zaman dahulu. Jadi dulu itu pernah salah satu sefter ya, beliau itu mau cerai sama suaminya. Nah, si istri ini bingung, kemudian datang ke kantor chef minta bantuan ke Pak Faiz. Lalu Pak Faiz bilang untuk melakukan nafas syukur cinta. Nah, 1 minggu atau 2 minggu kemudian, si suami ini tiba-tiba merasa bersalah dan minta maaf sama si istri. Nah, karena itu jadi, wah ternyata ini ampuh banget ya nafas syukur cinta ini untuk memperbaiki
Itu. Kemudian ada kejadian lagi, ya. Kemudian kan ini ya diajarkan nafas syukur cinta ke para safter itu diajarkan. Lalu suatu hari itu ada safter, jadi ada suami istri safter. Nah, ada juga seorang perempuan, perempuan ini janda sama-sama safter. Mereka ada di dalam satu grup safter. Yang janda ini sering sakit. Nah, kalau sakit itu kan kalau biasanya ngumpul di save tuh, tolong dong kirim nafas syukur cinta untuk saya tuh. Atau anak saya yang sedang sakit namanya ini gitu kan biasanya seperti itu. Nah, si janda ini sering sekali minta bantuan ke grup. Nah, otomatis kan teman-teman bantu nih. Nah, waktu itu si laki-laki yang sudah beristri ini membayangkan di depan mungkin seperti itu ya tanpa sekat kaca ya. Nah, beberapa bulan kemudian terjadilah eh, hubungan yang terjadilah perselingkuhan di antara mereka. Nah, si istri yang safter ini nyala-nyalain Pak Faiz nih. Ngapain sih Pak? Eh, Nafas syukur cinta diajarkan ke kami sampai akhirnya ini kok diizinkan gitu. Akhirnya kan ini si suaminya yang ibu ini akhirnya sama si janda ini selingkuh gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau untuk penggunaan nafas syukur cinta untuk yang bukan muhrim kita itu menggunakan sekat kaca untuk yang lawan jenis gitu. Jadi sudah jelas ya Pak Roni, sudah jelas apa belum? Nafas syukur cinta itu kita cukup merasakan syukurnya, cinta kita ke Allah, terus alirkan. Kalau istri dekat dengan belayannya, dengan sentuhan fisik. Kalau istrinya jauh, dengan membayangkan dia ada di depan kita. Membayangkan di depan kita, kita bayangkan peluk dia, cium dia, nggak apa-apa. Kan istrinya, bukan istri orang. Istri orang lain maksudnya. Gitu. Silahkan, apakah sudah jelas atau belum? Pak Roni untuk pertanyaan nafas syukur cintanya, tinggal praktek. Itu juga bisa loh teman-teman punya customer atau mungkin punya frontline, downline. Ya, itu bisa dilakukan dengan cara ya membayangkan itu dengan dilapisi oleh sekat kaca. Kalau beliau yang eh, beda jenis kelamin ya, tuh menggunakan sekat kaca. Jadi kalau nafas syukur cinta itu banyak sekali manfaatnya, simple but powerful. Mendamaikan misalkan, wah, misalkan nih ya, suami sedang berseteru dengan mertua misalkan, atau istri sedang berseteru dengan ipar. Nggak usah menyebutkan nama dan binti ya. Oh ya nggak usah, nggak apa-apa. Kan istrinya sendiri sudah ada wajahnya jelas itu. Kecuali kalau misalkan teman-teman ini apa namanya nggak tahu wajahnya seperti apa, nggak tahu wajahnya seperti apa, teman-teman cuma tahu namanya, itu bisa sebutkan namanya. Kalau misalkan ada frontline, downline, kalau misalkan nggak tahu ini kok di grup ada yang masih bingung ya, Pak Arif ini sekarang. Oh, udah dijawab sama Bu Neng, Alhamdulillah. Makasih Bu Neng. Iya, tadi ngomongnya apa ya? Iya, nggak. Kalau misalkan teman-teman cuma tahu nomornya aja, misalkan nih orang tiba-tiba maki-maki, contoh nih ya, kita itu nggak tahu, nggak ada foto profilnya, nggak ada namanya, kok tiba-tiba orang ini kok toksik banget ya. Kalau saya sih sebenarnya saya langsung blokir aja, nggak pakai ngomong banyak. Itu teman-teman bisa membayangkan nomor HP-nya orang itu. Ditujukan, diniatkan untuk orang yang dengan nomor HP itu. Insya Allah juga bisa. Nah, kalau teman-teman nggak tahu ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ya itu tadi pakai sekat kaca, ya. Atau bayangkan di dalam gelembung,
Jadi di dalam bubble atau sekat kaca, boleh. Gitu. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang mau bertanya, silahkan seputar materi. Atau ada yang mau testimoni selama perjalanan selama beberapa bulan dari Gold atau dari ini, silahkan. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Ini ada beberapa ya yang baru. Ada Pak Hans, kemarin belum ikut, tapi nggak tahu kalau beliau ikut rekamannya ya. Saya jelaskan sedikit lagi tentang energi, teman-teman. Kalau sambil nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, bertanya aja ya. Jadi nanti sambil saya jawab pertanyaan teman-teman. Rezeki itu sebenarnya energi. Ada yang bilang rezeki itu mindset. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke rezeki itu adalah energi, bukan mindset. Ada kan orang yang eh, mempunyai energi tidak baik, ya. Sebentar, Bu Sari ya, nanti saya jawab ya, Bu. Saya jelasin sebentar mengenai energi. Jadi kan ada ya orang yang mencuri, mungkin auzubillah min dzalik, merampok, berjudi, tapi kok kaya raya ya, Bu. Nah, itu jadi dulu saya juga sempat berpikir, kok bisa ya? Saya dulu pikir orang kaya, kok bisa ya? Orang kaya itu gimana ya? Orang kok bisa kaya itu kenapa ya? Apa sih sebabnya? Ada orang yang bekerja keras sekali, 24 jam buka toko, tapi nggak kaya-kaya. Terus kemudian ada orang yang berpendidikan tinggi, tapi kok semakin dia ini banyak banyak kayak banyak pekerjaannya, banyak rumahnya, kok hutangnya juga makin banyak. Terus apa ya yang menyebabkan orang itu bisa kaya itu apa? Saya tuh bertanya-tanya sampai bertahun-tahun saya ikuti berbagai seminar, saya membaca berbagai buku. Saya belum menemukan jawabannya. Saya tanya ke mentor saya, katanya bahwa orang kaya itu karena mindsetnya. Jadi kita kan memiliki dua pikiran ya, pikiran sadar dan bawah sadar. Bawah sadar itu mengendalikan 90% kita, sedangkan yang sadar itu hanya 10%-nya aja. Nah, yang mengendalikan diri kita itu adalah yang bawah sadarnya. Nah, kalau bawah sadarnya, berarti kita itu harus setel bawah sadarnya. Nah, itu saya, oh gitu ya. Akhirnya saya melakukan afirmasi, saya ini ke bawah sadar, setel bawah sadar saya seperti itu. Namun, saya mikir lagi, ini benar nggak sih? Gimana ya? Kadang setel bawah sadar itu kan nggak seperti kayak ada penolakan, gimana ya supaya nggak ada penolakan? Afirmasi sudah, tapi kayaknya masih ada penolakan. Apa ya yang seharusnya saya lakukan supaya saya tidak ada penolakan lagi? Berjalannya proses waktu, akhirnya saya menemukan bahwa bagi saya rezeki itu adalah energi, bukan mindset. Ada ya orang yang energinya tidak baik, itu yang kaya raya ada banyak. Rampok, koruptor, mohon maaf ya, yang seperti itu yang energi tidak baik itu kaya ada banyak. Tetapi mereka memiliki kelemahan, kekurangan apa? Apakah mereka bisa tenang? Pertanyaan saya seperti itu. Sedangkan ketenangan itu adalah bagian dari rezeki. Oh, ternyata bukan. Nggak cukup kalau mindset aja. Lalu apa ya? Saya mencari. Akhirnya saya meyakini bahwa
sesuai yang ada di dalam Al-Quran ya teman-teman. Itu rezeki itu adalah energi baik gitu. Nah, karena itu kan saya melakukan surat taubat, saya perbanyak istighfar, ternyata benar. Begitu banyak sholat taubat, banyak istighfar, afirmasi pun jadi lebih mudah, teman-teman. Dulu membayangkan punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, itu agak kok tidak mudah ya. Tapi begitu afirmasi, itu lebih mudah. Dapat uang tiba-tiba, dapat rezeki tiba-tiba, itu lebih mudah. Jadi saya meyakini bahwa yang rezeki itu adalah urusan tentang energi. Hanya pertukaran energi aja. Jadi teman-teman percaya nggak? Saya buka lagi ya. Dulu kemarin saya sudah sampaikan di kelas silver sama kelas gold. Barangkali ada teman-teman yang belum menyimak rekamannya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini adalah diri kita. Saat di dalam perut ibu. Ini perut ibu. Sebenarnya ketika kita lahir ke dunia, kita itu juga masih tetap ada di dalam perut. Perut apa? Perutnya bumi. Ini perutnya bumi. Bumi. Kalau ini perutnya ibu. Ini ada di perutnya ibu. Pada saat kita berada di perutnya ibu, Allah itu sudah ngatur ya. Rezeki kita, jodoh kita, kesehatan, dan semuanya itu sudah diatur sama Allah. Itu berupa partikel. Saya katakan itu adalah partikel. Allah itu kan adil ya. Allah, teman-teman pasti percaya kan kalau Allah itu maha adil. Nah, tapi kenapa kok ada orang kaya, ada orang yang tidak kaya? Nah, ini sebenarnya pada saat kita itu rezeki itu udah dicukupi sama Allah. Begitu kita lahir ke bumi, kita banyak melakukan dosa, bohong, terus bikin sakit hati orang tua, nyakitin temen, dan sebagainya, kita melakukan dosa-dosa ini akhirnya partikel yang baik, partikel baik dalam diri kita yang awalnya ini akhirnya berganti ketika menjadi ini artikel kalau partikel baik itu saya katakan partikel tanah ya. Kalau yang tidak baik, dosa itu saya katakan partikel api. Nah, jadinya partikel api. Karena ada banyak sekali partikel api, inilah sebenarnya yang menghalangi kita terhadap rezeki-rezeki kita. Rezeki itu macam-macam ya, teman-teman. Bukan cuma uang aja, tetapi ada banyak ya, kesehatan, pasangan yang baik, anak-anak soleh-soleha, mertua, orang tua, itu semuanya juga rezeki. Nah, karena itu, teman-teman, mengapa saya sangat menyarankan teman-teman melakukan sholat taubat supaya ini ya partikel-partikel api yang ada di dalam diri kita ini bisa terhapus, teman-teman. Bisa terhapus berganti menjadi partikel tanah. Kembali seperti kita masih bayi dulu, ya, tanpa dosa. Ya, dosa sih wajar ya kalau kita melakukan dosa. Wajar lah. Tapi setelah itu kita sholat taubati, kita istighfari, berbanyak istighfar, berbanyak sholat taubat. Banyak kok testimoni teman-teman yang sudah melakukan sholat taubat itu, kemudian mereka mendapatkan banyak kebaikan, banyak rezeki itu. Masya Allah itu. Nah itu sebenarnya rezeki itu cuma pertukaran energi aja, ya. Jadi hal yang sangat menentukan nanti buat teman-teman. Gimana teman-teman dapat keberlimpahan, keajaiban, keberuntungan. Itu adalah seberapa teman-teman serius untuk membersihkan diri dari sampah emosi masa lalu. Ya, mungkin Mas pada saat kecil kita pernah marah sama orang tua kita, itu di save, ya, marahnya di save, dibayangkan kejadian masa lalu, kemudian di sholat taubati, jadi kan double, kalau save saja di satu aja, tapi kalau di save dan di sholat taubati kan double, ada dua.
ya insya Allah itu lebih mudah untuk merontokkan dosa-dosa kita. Ini yang menjadi penghalang kita itu. Nah, alhamdulillah saya pun sebelum mengenal ilmu ini, dulu kalau nggak ada uang tuh pikirannya udah hutang siapa ya? Hutang siapa ya? Mana ya? Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, kalau saya ada kebutuhan, ada persoalan apapun, hadapnya ke Allah. Sholat taubat dulu, sholat hajat gitu. Minta petunjuk ke Allah. Nanti itu akan, kadang akan keluar nih di pikiran. Ini loh ada ide, tiba-tiba ada ide, muncul ide. Terkadang tiba-tiba ada yang transfer atau ada yang berikan solusi ya. Jadi persoalan bukan cuma uang aja, tapi tiba-tiba ada yang WA memberikan solusi begini. Tanpa saya minta gitu. Jadi sangat menentukan 50 persoalan teman-teman yang PR pertama yang saya suruh mengerjakan minimal 50 sampah emosi di masa lalu. Syukur-syukur bagus banget kalau sudah dapat 50 terus kemudian teman-teman ingat. Oh iya, sekarang ada persoalan ini. Silahkan ditulis. Kemudian sholat taubati, kemudian di-save. Itu akan lebih baik lagi. Kalau ada pertanyaan seputar save, teman-teman belum jelas, silahkan boleh bertanya. Mungkin kalau sekali, 2 kali, 3 kali praktik save itu agak bingung. Gimana ya, gimana ya? Tapi terus coba. Insya Allah nanti akan semakin paham. Dan begitu juga teman-teman ya. Pun saya udah 50 nih, udah selesai. Saya juga sudah sholat tobat. Kok saya belum dapat keberuntungan ya? Kok saya belum dapat keajaiban ya? Gitu. Itu nggak usah ditunggu, teman-teman. Nggak usah ditunggu. Udah lepasin aja. Lepasin, jangan ditunggu. Justru kalau ditunggu itu biasanya malah nggak datang. Biarin. Udah yang penting tugas kita sebagai manusia, kita berusaha untuk memperbaiki diri aja. Masalah gimana keajaiban keberuntungan Allah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Pasti, pasti ketika hati kita tenang, maka yang luar pun juga pasti tenang. Keajaiban itu mudah datang, gitu. Ya, jadi nggak usah ditunggu kapan ya saya dapat keajaiban. Apa ya keajaiban saya? Itu teman-teman menggunakan pikiran sadar. Karena letak dari keajaiban, keberuntungan itu ada di bawah sadar, di non-logika. Kalau teman-teman masih berpikir kapan saya dapat keajaiban, kapan mendapat beruntungan, berarti teman-teman masih menggunakan logika. Masih menggunakan logika. Logikanya off. Kalau mau keberuntungan keajaiban datang itu logikanya harus off. Karena letak keajaiban itu tadi di non-logika, di tempat yang nggak masuk akal. Nah, kalau dapat keajaiban apa sih yang dikatakan? Wah, nggak mungkin. Wah, nggak masuk akal. Wah, saya nggak percaya ini. Nah, kan seperti itu. Letaknya itu ada di non-logika, ada di bawah sadar. Jadi nggak usah ditunggu. Udah, lepaskan aja. Udah lakukan apa yang teman-teman lakukan, apa tugas teman-teman. Ya, jadi membahagiakan banyak orang, memuliakan banyak orang. Udah, gitu aja. Nggak usah terlalu ditunggu-tunggu ya. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan. Kok nggak bisa? Izinnya? Oh ya. Kalau afirmasi bagaimanapun yang disuruh dengerin di video berarti dulu sampai segitu. Oh iya, sorry. Kalau afirmasi itu ya yang paling bagus itu adalah pada saat kita dalam kondisi ngantuk. Kalau ini kan teman-teman pasti yang teman-teman MW udah dapat pelajaran ya seperti ini dari Dokter Sigit. Jadi pada saat posisi kita ngantuk-ngantuk atau kita sebelum tidur lah 15 sampai 30 menit sebelum kita tidur, itu yang paling bagus atau bangun tidur 15 sampai 30 menit setelah kita bangun tidur itu
yang paling bagus untuk afirmasi. Karena gerbang bawah sadar kita masih terbuka. Jadi informasi-informasi yang kita dengarkan itu langsung masuk ke bawah sadar. Kalau masalah memejamkan mata atau enggak itu terserah ya, terserah teman-teman, itu opsional. Jadi kalau teman-teman nyaman dengan menutup mata, tutup matanya. Tapi kalau afirmasi kok saya nyaman buka mata ya, ya buka matanya aja. Yang penting teman-teman bisa dapatkan fokusnya, khusyuknya, gitu. Ya, fokus, khusyuk untuk memasukkannya ke bawah sadar, bukan fokus untuk ini, fokus yang lain, ya. Seperti itu, intinya seperti itu. Ada lagi teman-teman? Atau ada yang mau kasih testimoni? Silahkan. Ada pertanyaan? Seputar energi teman-teman udah paham? Jadi rezeki itu ada dua ya sebenarnya. Itu intinya adalah energi. Tetapi ada dua rumusan yaitu be kali do. Teknis dan non-teknis. Teman-teman pinter afirmasi tapi nggak pernah action, cuma afirmasi-afirmasi aja. Itu juga kurang. Begitu action aja, tapi nggak pernah afirmasi, nggak pernah memperbaiki diri, nggak pernah sholat taubat, itu juga kurang. Jadi be kali do ya. Be itu adalah diri kita. Rumus keberlimpahan itu be kali do. Be adalah diri kita, di mana energi kita berada. Do adalah action kita. Kecuali kalau teman-teman memang sudah memiliki mindset yang seperti Maryam, dikasih mukjizat sama Allah, gak usah ngapa-ngapain, ya rezeki datang sendiri. Di sini saya bukan maksud untuk, dan ini agak bertentangan ya, nggak bertentangan sih sebenarnya dengan yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu mengenai teman-teman kalau sekarang udah nggak usah bekerja lagi, kan seperti itu ya di Zoom kita beberapa waktu yang lalu pas bulan puasa ya. Tapi apa yang kita lakukan? Memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Tapi bukan berarti teman-teman tidak masuk kantor. Tetap yang ngajar tetap ngajar ke sekolah, tapi bukan untuk bekerja. Melainkan untuk memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Yang ibu rumah tangga, jadi istri, sekarang udah ya tugasnya sekarang adalah memuliakan dan membahagiakan suami. Mungkin teman-teman yang kerja di mana gitu, diperbankan atau di mana ya, itu berhenti untuk mencari uang, bekerja mencari uang, tapi untuk memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Insya Allah itu lebih ringan banget, teman-teman. Kerja itu ringan banget, enak banget, mengalir, rezeki datangnya banyak, ya enak, enteng, dan lebih berkah. Karena kalau kita ingin memuliakan dan membahagiakan banyak orang, terkadang ada banyak sekali pekerjaan itu nggak berasa sorone, nggak berasa capeknya. Karena memang ingin memuliakan dan bahagian banyak orang, energi yang kita pancarkan adalah energi kebahagiaan dan kemuliaan untuk orang lain. Maka energi tersebut itu akan kembali lagi ke kita dalam kondisi membahagiakan dan memuliakan diri kita sendiri. Tapi kalau ketika kita bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan uang, maka yang kita keluarkan adalah energi uang, menarik uang. Maka yang kita dapatkan itu ya uang aja. Tapi kalau energi membahagiakan dan memuliakan orang lain itu double. Dunia akhirat. Kalau kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, otomatis orangnya bahagia. Orangnya merasa dimuliakan. Kemudian kita berhadap, misalkan ketika kita berhadapan dengan customer ya, karena mereka merasa bahagia, ada rezeki lebih diberikan ke kita, bisa seperti itu. Tapi kalau kita berharap uang, energinya yang terbaca itu energi uang ya,
Kita tuh seolah-olah kayak cuma minta uang aja, kayak butuh cuma uang aja. Seperti itu. Teman-teman pernah kan, misalkan gini, teman-teman ngasih uang, ya energinya ini ngasih uang ke pengemis dengan misalkan memberi hadiah. Lebih banyak mana? Ke pengemis atau misalkan gini ya, ini ada pengemis nih. Berapa sih nominal yang paling besar yang pernah teman-teman berikan ke pengemis? Terus juga ada satu lagi adalah teman kita. Misalkan teman kita nikah nih, pernikahan. Berapa yang kita berikan ke teman kita? Lebih besar mana antara pengemis dengan teman kita yang nikah itu? Besar mana yang teman-teman berikan? Itu beda energi itu. Energinya orang ngemis, energinya orang minta-minta dengan energinya orang yang nggak minta, tidak berharap. Itu teman-teman lebih besar mana? Coba jawab. Teman-teman lebih besar mana nih? Kalau pengemis biasanya teman-teman kasihnya berapa? 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah, paling kalau ke pengemis receh, Bun. Ke pesta lebih besar. Iya, betul. Ke Bu Mimi ya. Yang lain gimana? Yang lain. Kalau yang lain gimana? Ada nggak? Yang lain gimana? Lebih besar. Iya, betul. Mm-mm. Bisa nggak? Bisa nggak? Teman-teman ngecat bisa nggak? Kalau nggak bisa, boleh buka suaranya, buka mikrofonnya ya. Karena ada yang nggak bisa ngecat nih katanya kalau kalau saya buka ini papan tulis, saya tutup aja papan tulisnya. Seperti itu. Hmm. Ya, pastinya kan lebih besar ke tempat pesta ya. Kita ngasih hadiah kan ya. Karena energinya beda. Energi orang meminta-minta itu energi orang kekurangan uang. Sedangkan ketika di pesta itu energinya energi berkelimpahan. Seperti itu. Makanya kan lebih besar ke yang teman-teman berikan ke pesta atau ke hadiah gitu. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman, Bu Rida barangkali atau Bu Tati, Pak Roni, Bu Sari, Bu Mimi atau yang lainnya? Ada yang ditanyakan, silahkan. Ya. Jadi membiasakan untuk berada pada energi gimana caranya supaya kita punya energi kelimpahan itu setiap saat, Bun. Nah, ini butuh proses ya, Bu. Butuh proses. Jadi ibaratnya kalau gimana setiap saat itu banyak ya. Jadi melakukan banyak hal-hal yang positif. Memuliakan dan membahagiakan banyak orang, berpikir Jadi babuk positif. Umi apa nih babune maing tapi piye engko. Anu. Bentar ya. Sakne mak. Ya, berpikir positif. Pokoknya melakukan tindakan hal-hal yang baik, Bu. Itu merupakan tabungan energi. Ya, kalau mungkin sekarang ini saya sudah loh, Bu, saya sudah melakukan banyak hal baik loh ya. Tapi kok saya belum dapat keberlimpahan ya gitu. Barangkali ya, kita kan masih ada dosa-dosa nih. Berarti energi kita kan masih minus. Katakan seperti itu ya. Energi kita masih minus. Gimana supaya energi kita itu bisa plus? Berarti kan harus melakukan banyak sekali tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan-kebaikan. Ya, supaya energi kita itu baik, berpikir positif,
memaafkan orang yang menyakiti kita, nggak boleh dendam, ya, tanpa dendam dan sebagainya. Seperti itu. Pokoknya lakukan banyak kebaikan, ya. Dan seperti tadi contohnya adalah kalau kita bekerja itu kita bukan bekerja untuk mencari uang lagi, tapi untuk memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Ketika bertemu dengan orang lain, di mana saya bisa memuliakan dan membahagiakan banyak orang tersebut. Ya, ibu sebagai istri memuliakan dan membahagiakan suami, anak-anak, mertua, ipar, seperti itu. Tentu saja selain itu juga kita kan juga harus berpikir positif ya. Allah itu Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, kita juga harus berpikir positif bahwa Allah pasti ngasih ke kita. Jadi mindsetnya juga harus mindset yang baik, mindset yang benar, yang positif. Kemudian tindakannya pun juga tindakan yang positif. Itu nanti akan jadi tabungan energi kita. Seperti itu, Bu. Jadi memang untuk ke tahap itu, kan istilahnya itu kita butuh tabungan ya. Jadi kayak orang itu kayak naik tangga. Misalkan dia tangga 10 nih, dia tangga 10. Misalkan keberlimpahan yang dimaksud tuh keberlimpahan apa, Bu? Keberlimpahan misalkan ya, penghasilan 1 miliar nih per bulan. Berarti kan 1 miliar itu ada di tangga keberapa? Tangga ke-50 misalkan. Tangga ke-50. Berarti kita itu startnya masih ada di tangga 1 nih. Gimana bisa mencapai tanggal 50 itu? Berarti kan kita harus menyebarkan sebanyak mungkin kebaikan. Membahagiakan banyak orang. Ya, seperti itu, Bu. Paham, Bu Mimi? Ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Atau dia mau kasih testimoni? Bu Tati ini biasanya. Biasanya. Paham, Bun. Terima kasih. Oke. Jadi, selain non-teknis, juga ada teknisnya ya. Teknisnya adalah yaitu banyak actionnya juga. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Atau ada yang mau kasih testimoni? Silahkan. Gimana? Atau sudah cukup paham dengan materi-materi yang saya bagikan? Bunda, gimana nih pun agar lebih yakin kalau kebaikan yang kita lakukan bisa kembali pada kita sendiri. Nah, itu kan sudah ada Bu di Al-Quran. Ya, nggak usah khawatir. Allah itu di surat apa ya? Pasti kan pernah dengar kan teman-teman? Allah itu pasti membalas setiap kebaikan kita walaupun cuma sebiji zarah. Itu pasti. Misalkan nih ya, teman-teman udah berbuat baik nih sama si A. Saya tuh baik banget sama tetangga saya itu si A itu. Kalau saya masak ayam, saya bagi. Saya punya uang, saya bagi. Tuh, anaknya saya sekolahin. Kok dia balasannya nggak baik sih sama saya? Itu kan sebenarnya cuma pertukaran energi. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan loh kemarin di kelas silver itu. Itu malah beruntung banget tuh harta karun kalau misalkan teman-teman udah berbuat baik tapi dibalas yang nggak baik itu harta karun loh. Jadi ini kan rezeki itu kan cuma pertukaran energi. Kalau Anda mau yakin gimana kalau kebaikan kita itu pasti dibalas itu jangan percaya saya tapi percaya sama Allah. Di dalam Al-Qur'an itu udah ada bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah. Itu Anda cukup percaya dengan kata-kata itu aja udah cukup. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Kalau Anda misalkan mau protes gini, loh, saya tuh sudah baik sama A, tetangga saya si A, misalkan.
Tapi saya kok dibalasnya nggak baik ya, gitu. Kok anak saya dimusuhi, anak saya difitnah-fitnah, saya kok malah difitnah-fitnah. Itu sebenarnya harta karun loh, teman-teman. Saya jelaskan sebentar ya. Itu sebenarnya harta karun, teman-teman. Itu ada pertukaran energi. Ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan di kelas silver, di kelas gold juga sudah saya jelaskan. Sebentar, saya buka papan tulis dulu. Itu harta karun, teman-teman. Kalau teman-teman bisa ikhlas dengan kondisi itu, ya, dengan catatan teman-teman ikhlas dengan kondisi itu. Masih loading nih. Nah, ini misalkan Anda, ini teman Anda, misalkan tetangga Anda. Anda udah berbuat baik banyak banget. Berarti kan yang Anda berikan ke dia kan energi baik ya, kata-kata baik dan semuanya. Nah, energi baik kan. Kemudian dia balasannya nggak baik. Nah, ini misalkan gambarannya nggak baik. Balasannya nggak baik. Dia fitnah, dia seperti ini, seperti itu. Sebenarnya, teman-teman, ketika Anda memberikan energi baik ke dia, itu maka maka teman-teman akan mendapatkan energi baik dari semesta. Dari semesta. Entah itu kebaikan itu saya nggak tahu. Entah itu kesehatan Anda, entah Anda dapat keluarga yang harmonis, entah Anda mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah, entah Anda mendapatkan pasangan yang setia atau apapun. Saya nggak tahu. Yang pasti energi baik ini pasti berbalik kepada Anda. Itu saya sangat yakin. Karena saya percaya Al-Quran. Dan Allah sudah mengatakan bahwa Allah akan menjamin pasti membalas setiap kebaikan walaupun sebesar biji zarah. Terus kemudian dia membalas dengan hal yang tidak baik nih. Kelihatannya kan kita dapat balasan yang nggak baik nih dari orang ini yang kita bantu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, ya. Seperti ini pertukaran energinya, ini tadi ya, energi baik yang lari ke kita. Ini hanya energi baik yang lari ke kita. Nah, kemudian dia yang memberikan energi tidak baik itu kembali lagi ke dia sendiri. Itu energi dia dapat energi dari Anda. Jadi energi Anda, energi yang tidak baik milik Anda itu larinya ke dia. Energi tidak baik Anda itu lari ke dia. Gitu. Udah baik-baik, ditolong baik-baik, kok malah saya tuh dirasani. Ya Alhamdulillah, itu harta karun buat teman-teman. Anda paham ini, enak tuh. Benar-benar gemes saya tuh pengen memberikan pemahaman tentang energi ini. Tapi kadang saya menyampaikan gini nggak semuanya itu bisa paham. Jadi rezeki itu cuma pertukaran energi, teman-teman. Teman-teman udah berikan kebaikan, maka teman-teman dapat kebaikan dari semesta. Dibalas sama semesta. Saya nggak tahu. Nggak tentu apa kalau misalkan teman-teman ngasih duit, dia misalkan tetangga kita, anaknya yatim, kemudian kita sekolahkan, oh berarti balasannya itu duit. Belum tentu. Balasannya nggak tahu, semesta yang balas. Setiap orang akan berbeda, tergantung kebutuhan mereka. Mungkin mereka lebih butuh untuk keselamatan, misalkan. Kita lo nggak tahu. Ternyata pertukaran energi ketika kita di jalan, ya, kita di jalan, hampir saja menabrak. Ternyata kita itu diberikan keselamatan oleh Allah. Ternyata itu adalah dari energi baik kita yang mana amalan yang baik kita nggak tahu. Dan itu saya juga nggak bisa menerka, oh Anda baik begini, nanti balasannya begini, gini, nggak tahu saya. Seperti itu. Ya, teman-teman. Itu harta karun loh. Jadi kenapa saya katakan harta karun? Ketika Anda berbuat baik, kemudian dapat balasan yang tidak baik, maka otomatis ketidakbaikan, hal-hal yang tidak baik dalam diri kita itu lari ke orang itu. Orang yang memberikan kita ketidakbaikan. Itu sebenarnya kerja energi itu seperti itu. Ya, gimana? Bu Rida sudah cukup yakin atau belum kalau Allah pasti bales?
Allah pasti balas ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Jadi fokusnya jangan ke orang yang kita tolong atau ke orang yang kita berikan kebaikan, tapi fokus kita ke Allah. Kita minta pertanggungjawaban ke Allah, bukan ke orang itu. Gitu ya. Minta pertanggungjawaban ke Allah. Saya udah baik loh sama si A, ya Allah, tapi saya dapat balasan seperti ini, ya Allah. Percaya nggak sih kalau Allah itu adil? Percaya nggak sih kalau janji Allah itu pasti benar? Kalau Allah, insya Allah Bunda bisa lebih yakin. Alhamdulillah. Siap, Bu Rida. Insya Allah. Pertanyaannya bagus loh. Jadi memang wajar ya ketika kita belum paham tentang energi. Saya dulu juga gitu. Nolong orang, kok malah saya dapat balasan yang nggak baik dari orang itu. Seolah-olah kayak ini nih kayak saya tuh udah berbuat baik. Jadi kayak saya jadi males lah. Saya mau berbuat baik tuh. Jadinya males. Dia udah dibaikin kok dia nggak baik gitu. Kelihatannya kan balasannya itu nggak. Tapi kita tuh sebenarnya nggak tahu balasannya. Energi baik yang Allah berikan ke kita itu apa. Bisa berupa kesehatan tadi. Saya ulang-ulang ya teman-teman ya mengenai energi ini. Supaya lebih paham sekali. Tapi tetap ya teman-teman, dalam hal menolong orang lain, teman-teman pun juga tetap waspada. Ya, tetap harus waspada. Ya nggak boleh los gitu, positif terus. Tetap harus waspada. Contohnya apa? Ada orang minta tolong nih, minta tolong. Misalkan kita baru kenal lewat WA, minta tolong. Terus kemudian dia minta tolong transfer uang atau gimana gitu. Nah, itu kita juga nggak bisa serta-merta. Ya, pokoknya gunakan aja lah. Tetap tetap menggunakan otak waspadanya. Tetap digunakan. Bukan berarti loss gitu ya. Tetap digunakan. Itu pesan saya. Tetap digunakan. Gitu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Insya Allah, teman-teman paham energi itu lebih mudah nanti jalannya. Lebih mudah, insya Allah. Seperti itu. Silahkan teman-teman, ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau kasih testimoni, silahkan. Ya, Alhamdulillah. Kalau enggak, saya akhiri ya. Saya tunggu. Kalau enggak ada pertanyaan, teman-teman sudah paham dengan yang saya jelaskan bahwa sebenarnya rezeki itu hanyalah pertukaran energi. Hanya pertukaran energi aja. Saya semenjak tahu tentang energi ini, kalau ada orang, kalau dulu ada orang minta bantuan itu kadang males, males, males. Tapi semenjak saya paham mengenai energi, ketika ada orang yang butuh bantuan itu, bagi saya adalah ini harta karun. Seperti itu. Ya. Atau sudah jelas materinya dari materi doa para nabi, kemudian shifting, atau yang lainnya. Ya, untuk kelas gold itu sudah nyampe materi ini, Grateful Self ya. Grateful Self itu sudah kemarin, bulan lalu. Sekarang ini sudah nyampe mana ya? Saya kok lupa ya. Beautiful Self itu sudah sampai materi mana ya? Ada yang pertanyaan nggak ya teman-teman ya? Barangkali ada yang belum jelas. Saya lupa kalau belum. Oh, sampai doa salam sepenuh cinta. Nah, doa salam sepenuh cinta itu mirip kayak nafas syukur cinta. Tapi lebih spesifik. Kalau biasanya itu saya singkat jadi DSSC. Nanti pendalaman nafas syukur cinta. Udah jelas teman-teman?
Ada yang mau kasih testimoni atau pertanyaan? Silahkan. Saya tunggu ya, teman-teman ya. Karena saya juga besok saya harus ke Malang pagi setelah subuh. Jadi nanti kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Teman-teman kalau butuh saya, silahkan japri. Oh, teman-teman, ya, Bu Sari, ada yang ditanyakan, Ibu? Iya, coba Bun. Silahkan, Ibu. Maaf, kan materinya udah sampai banyak tuh ya Bun. Terus untuk saat ini yang sering-sering kita ulang tuh Yang mana? yang mana aja Bun? Apa Tergantung. dari awal lagi atau nggak perlu semuanya atau sebagian aja atau bagaimana? Tergantung kebutuhannya, Bu. Ibu Oh, iya. nyaman yang mana? Ibu nyaman di antara semua materi itu yang nyaman yang mana? Saya istilahnya kurang paham ya yang itu tuh satu masalah ada dua kebaikan. Grateful Self ya. Nah, sama yang Nah, matahari nyinorin tubuh tuh enak juga. Berlimpahan ya itu ya. cahaya keberlimpahan ya, cahaya Hmm. keberlimpahan. Itu udah masuk materi itu. Kalau cahaya keberlimpahan itu kan memang untuk jadi kayak membuat diri kita itu supaya lebih tenang lagi ya, Bu ya. Jadi sumpek, menghilangkan rasa sumpek. Kalau ibu nyaman itu ya praktek itu. Sering-sering praktek itu, nggak apa-apa. Nah, sering-sering praktek itu, diasah itu nggak apa-apa. Jadi, mana yang ibu nyaman, yang paling nyaman. Saya kok paling nyaman tuh nafas syukur cinta ya, misalkan nih. Karena bagi saya itu simple, tapi mengena, bisa dipraktekkan dimanapun. Silahkan. Jadi prakteknya yang mana? Yang paling membuat ibu nyaman, yang mana itu yang dipraktekkan. Nah, kecuali nanti kalau misalkan nih, suatu hari eh, ibu ada persoalan. Misalkan ada persoalan yang bertubi-tubi, misalnya bertubi-tubi, maka ibu keluarkan jurus doa para nabi. Keluarkan jurus doa para nabi, kemudian untuk menenteramkan, keluarkan jurusnya nafas syukur cinta. Jadi kalau sekarang, pertanyaannya kalau mau yang dipraktekkan yang mana? Jawaban saya adalah yang paling nyaman. Setiap orang itu kan berbeda kok jawabannya. Mungkin Bu Sari cahaya keberlimpahan. Mungkin Bu Mimi nafas syukur cinta. Mungkin Pak Roni doa para nabi. Mungkin ya seperti itu contohnya. Ya yang buat nyaman aja yang mana. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman dapat persoalan, ya keluarkan jurus yang dibutuhkan. Misalkan persoalan bertubi-tubi tadi ya bisa pakai doa para nabi. Atau mungkin sedang berseteru. Nah, misalkan sedang berseteru dengan tetangga, tetangga aja ya dari tadi contohnya. Misalkan nih, tetangga ya berseteru, itu keluarkan nafas syukur cinta. Ya, Kak, dengan pesan saya, kalau ke lawan jenis kita gunakan sekat kaca. Bayangannya itu sekat kaca, pakai sekat kaca. Atau kita bayangkan berada di dalam gelembung. Ya. Seperti itu, Bu Sari. Sudah paham, Bu? Iya Bun ya. Kalau Ibu mau praktek yang cahaya keberlimpahan itu ya memang Ibu harus hafalin dulu. Kalimatnya. Hafalin dulu. Atau mungkin Ibu juga bisa sih lewat rekaman ya yang sudah saya bagikan yang dulu, yang pas ada cahaya keberlimpahan itu. Iya. Bisa seperti itu. Cahaya keberlimpahan, grateful self ya. Oke, kalau grateful self itu kan sebenarnya itu juga untuk mengeruk harta karun loh ya teman-teman. Ketika teman-teman dapat serangan, dapat persoalan yang tidak menyenangkan, ya itu langsung keluarkan jurus grateful self. Jadi langsung mikirnya fokusnya itu adalah ketika misalkan ini contoh ya hal yang tidak baik misalkan apa ya contohnya ya? Misalkan nih anak sakit misal. Nah teman-teman tuh langsung mikir apa ya dua hal kebaikan yang saya temukan dari sini itu apa? Langsung fokusnya ke kebaikan.
langsung fokus ke kebaikannya. Oh, misalkan nih anak sakit, oh iya ya Allah, saya jadi lebih sering berdoa, lebih banyak memohon sama Allah kesembuhan anak. Mungkin ya, mungkin oh ya karena ini saya jadi gantian sama suami jaga anak, jadi saya lebih akrab sama suami, alhamdulillah. Jadi langsung fokuskan ke hal yang positif dan lakukan grateful self itu. Membayangkan satu hal yang negatif, kemudian mendatangkan lagi dua hal yang positif. Yang negatif itu dibayangkan untuk ditimpa lalu dibuang keluar. Bayangkan di dada, kemudian keluarkan. Bayangkan, keluarkan. Ditimpa oleh dua hal yang positif. Begitu Bu, kalau untuk grateful self-nya. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengeruk harta karun. Jadi pada saat, kalau di Ustadz Nas ya, di Magnet Rezeki itu namanya tumbukan pertama. Ketika kita mendapatkan kabar yang tidak baik, tetapi kita bisa bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, wow keren, bisa seperti itu. Itu energi baik itu mendatangi kita loh. Jadi saya katakan grateful self itu untuk mengeruk harta karun. Jadi ketika ada berita yang tidak baik, kita lakukan grateful self itu energi baiknya ngumpul ke kita itu banyak. Gitu. Memang harus praktek berulang-ulang ya teman-teman ya untuk bisa paham itu berulang-ulang nanti lama-lama teman-teman paham. Saya sendiri pun bukan orang yang sekali praktek, dua kali praktek langsung paham, bukan seperti itu. Tapi memang saya harus mengulang-ulang-ulang. Saya sendiri materi abundant yang dari Pak Fas ini saya sampai riset 4 kali. 15, 70, 25, 25. 25 biasa, terus kemudian 25 Ramadan. Sampai 4 kali. Akhirnya saya paham, oh ini seperti ini, dan saya juga bisa berbagi ke teman-teman. Memang harus berulang-ulang. Oke? Ada lagi pertanyaan teman-teman? Bagus pertanyaannya. Materi, udah paham teman-teman? Semuanya? Kalau nggak ada pertanyaan, Jadi yang afirmasi belum, Bun? yang afirmasi tadi. Sudah, Bu. Sebenarnya tadi Oh, saya udah sudah ya. jawab ya. Jadi kalau afirmasi itu yang bagus gimana? Apakah pejam mata atau enggak? Gitu ya tadi Ibu Sari ya, tanyanya ya. Atau gimana tadi pertanyaannya? Iya, Coba Bu. sama waktunya. Waktunya kan di Oh, situ biasanya disuruh 15 menit ya. Pas saya dengerin videonya cuma 1 menitan apa ya? oh, yang itu tadi yang saya kirim ke grup. Iya, iya, Oh iya, ya diulang-ulang Bu. ulang-ulang. Iya diulang-ulang. Ada sih sebenarnya audio afirmasi, tapi nggak bisa saya kirim ke WA. Nggak bisa saya kirim ke WA, adanya itu di Telegram. Terus kemarin saya coba Budian untuk masuk, tapi nggak bisa gitu. Saya sedang ini ya, eh, sedang mengusahakan afirmasinya. Ada afirmasi yang bagus buat teman-teman. Ada juga esensi doa. Jadi ada audionya esensi doa itu kita tuh paham sebenarnya kalau mau doanya terkabul itu gimana sih? Itu ada di esensi doa. Beberapa teman-teman sudah bisa masuk, tapi ada beberapa yang nggak bisa masuk. Ini saya sedang coba perbaiki channelnya. Nanti saya fasilitasi itu teman-teman. Rasanya nikmat banget Zoom ini daging semua, alhamdulillah. Kalau daging semua itu, alhamdulillah ya Pak Roni ya. Alhamdulillah. Pak Roni dapat ada testimoni apa nih selama ikut saya ini? Itu jawaban sebentar lah. Saya jadi terpotong-potong nih. Saya fokus lagi ke Bu Sari, yaitu Bu. Jadi kalau audio itu berarti memang harus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ya memang harus berulang-ulang kali. Gitu. Nah, itu nanti saya coba ya. Kalau memang teman-teman tertarik dengan audio itu kan kita nggak penting kan videonya, yang penting kan audionya.
Saya coba nanti saya bantu untuk edit supaya bisa sampai 15 menit. Tapi kalau mau afirmasi yang lengkap itu ada di channel Telegram saya. Itu sama esensi doa itu ada. Bagus afirmasinya itu Ibu dengarkan sampai minimal 21 hari nggak boleh putus. Kalau putus berarti harus mengulang dan mendengarkannya itu 15 menit sebelum tidur dan atau 15 menit sesudah tidur. Itu waktu pintu gerbang bawah sadar terbuka. Seperti itu. Bu Sari sudah cukup jelas Ibu mengenai Iya, Bun. afirmasi. Iya. Saya sedang mengusahakan nih teman-teman, kemarin ada di Telegram saya afirmasinya bagus. Itu mungkin sekitar 30 menit ya afirmasinya. Bagus itu. Lengkap afirmasi kesehatan, keberlimpahan, keluarga yang harmonis itu lengkap. Semuanya lengkap. Cuman saya belum bisa bagikan ke teman-teman. Karena kemarin coba masuk itu kok nggak bisa. Saya perbaiki dulu. Karena kalau saya kirim ke WA itu nggak bisa. Karena terlalu besar. Ya, seperti ini PR saya juga. Ada lagi Ibu, Bapak yang ditanyakan, Pak Bun, Roni. kalau tentang Eh, napas syukur cinta ini kan saya lagi nonton itu ya, badminton. mm-mm, Itu kan Indonesia tuh bisa menang masuk semua tuh Uber sama Thomasnya. Kalau kita mm-mm. napas syukur cinta apa bisa jadi menang juga ya, Bun? Ya nggak tahu juga Bu. Yang penting kan usaha gitu. Kalau ibaratnya gini, Ibu datang ke dokter nih, misalkan sakit perut nih, dokter saya pasti bisa sembuh, Pak." Nggak, ya nggak tahu. Kan yang penting kita berusaha. Gitu. Iya. Mm-mm. Tapi kan yang penting kan udah berusaha, udah bagus usahanya. Coba aja Bu. Dia nih lagi bagus 26 Mm-mm. tahun udah Wah, lama. bagus. Jadi bisa tuh sambil nonton TV. Wah, ini ada artis nih, artis yang kita sukai nih. Nah, gitu. Pengen nih, ya Allah, suatu hari nanti bisa ketemu sama dia ini. Kirimin aku syukur cinta. Masalah ketemu atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting kan teman-teman usahakan. Gitu. Mm-mm. Nah, kalau saya biasanya di tempat keramaian tuh lakukan nafas syukur cinta. Dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Boleh, ya. Itu namanya nanti ada di materi selanjutnya namanya doa salam sepenuh cinta itu. Ke lebih spesifik ke banyak orang. Ada doanya yang disebut. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Coba dong teman-teman, apa sih yang teman-teman rasakan selama belajar sama saya? Siapa yang mau angkat bicara nih? Masa nggak dapat apa-apa? Sebulan, 2 bulan, gitu. Apa yang teman-teman dapatkan bersama saya? Belajar bersama saya. Selain ilmu, apa yang teman-teman dapatkan? Siapa yang mau bicara ini? Ayo kasih Coba. testimoni dong. Ya, ya Bu Sari, apa yang Ibu Sari dapatkan nih? Selama berapa ya? 4 bulan ya kita belajar 4 bersama. bulan. Mulai Januari ya Iya. Bu ya. Mm-mm. Iya. Apa yang Ibu dapatkan, yang rasakan? Alhamdulillah yang pertama pasti banyak dapat ilmu baru. Mm-mm. Kedua, eh ya sebagian mungkin saya pernah pernah dapetin dari dokter Sigit juga kali ya di Amway. Terus ternyata di sini lebih intensif lagi ya karena tiap hari terus bisa dipraktekin jadinya tahu apalagi yang sholat taubatnya sama materi-materi lainnya. Terus ternyata saya juga kalau ketemu teman lain saya ceritain begini-begini gini mereka belum tahu Bun. Akhirnya ya saya berbagi ilmu juga ke mereka. Cuma pas misalnya dibilang ada adminnya gitu ya. Ah, nanti Mm-mm. dulu deh Bu kalau itu mah gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang Mm. penting saya mah udah ngasih tahu nanti kalau udah siap gitu kan. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. alhamdulillah sih Bun. Jadi apa sih
Alhamdulillah dapat ilmu baru, dapat ya insya Allah kehidupan yang lebih bagus lagi. Amin, 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 Ketenangan amin. hati juga, ketenangan hati. Ketenangan ya. Iya, alhamdulillah. Dulu Bu Sari pada saat awal kenal saya itu banyak banget curhatannya tentang hal-hal yang tapi sekarang beliau sepertinya lebih tenang ya. Nggak gitu ya. Kadang memang kalau saya kan memang orang gitu ya, teman-teman kalau mau curhat sama saya silahkan. Tapi beliau sekarang udah lebih banyak jawabannya pun juga alhamdulillah lebih banyak bersyukurnya sih kalau saya rasakan. Sepertinya seperti Hmm. itu sekarang daripada keluhannya, alhamdulillah. Jadi bisa terbaca ini. Yang praktek bener-bener dapat hasilnya. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain gimana? Kalau masalah hasil pastinya banyak, intinya batin tenang, hati selalu bahagia, keluarga harmonis, hidup tidak kemusuh. Iya, Pak. Alhamdulillah. Itu rezeki yang paling besar itu justru ketenangan. Itu rezeki yang wah nilainya itu besar banget. Jadi saya tuh punya klien ya. Beliau itu tinggal di Kalimantan. Sebenarnya orang Jawa, tapi beliau tinggal di Kalimantan. Beliau tuh cerita sama saya, Mbak Yanti, gimana ya? Saya itu loh ditinggali tabungan sama suami saya. Suaminya kan beberapa waktu meninggal ya. Suaminya ini meninggalkan warisan uang bagi saya besar sih. Cuma, tapi beliau mengatakan cuma 956 juta. Mana cukup ini, anak-anak dua kuliah. 956 juta itu beliau bilang cuma 956 juta. Dan kemudian beliau cerita sama saya, beliau itu stres minta ampun. Jadi si suaminya ini meninggal mendadak. Sore-sore suaminya habis telepon-teleponan nggak tahu ya, mungkin sama rekan kerja atau sama kliennya di ruang kerja. Kemudian tiba-tiba kejang. Kejang itu yang lihat anaknya, anak laki-lakinya. Yang anak yang kecil yang masih kuliah itu. Terus kemudian dia lari. Anaknya itu lari, ma, papa, ma. Kenapa papa, ma? Itu. Kemudian tak lama setelah itu dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan kan kejang-kejang ya. Nggak tahu sebabnya apa. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit. Di dalam perjalanan itu ternyata beliau meninggal. Meninggalkan warisan di tabungannya sebesar 956 juta. Karena si perempuan ini, ibunya ini stres ya. Stres berat. Stres katanya. 956 juta itu bagi dia nggak cukup untuk nyekolahin anaknya, buat kehidupan selanjutnya. Dia stres. Stres itu kan, kalau kondisi stres itu kan eh, energinya rendah ya. Jadi kacau sekali. Beliau bilang sering ke Bali. Untuk apa? Dia dari Kalimantan itu terbang ke Bali untuk minum-minum, untuk karaokean, menghabiskan uang. Jadi satu hari, jadi dia itu stres 956 juta itu bagi dia itu kecil dan justru dia nggak nyimpen uang itu untuk kehidupan selanjutnya gimana, tapi dia itu untuk menghilangkan rasa stresnya itu tadi. Minum-minum, pergi ke Bali, minum-minum. Sehari itu Mbak Yanti, saya bisa habis minimal 50 juta. Kadang habis 150 juta. Ya cuma minum-minum sama temen-temen karaokean gitu. Joget-joget kayak orang gila ya. Dia cerita seperti itu. Kemudian pulang. Besok dia nyampe rumah bingung lagi. Habisin lagi duitnya. Pergi lagi. Ya, ke Jawa, ke tempat karaoke. Habis 50 juta. Terus pulang lagi ke Kalimantan. Uangnya udah habis. Bingung lagi, pergi lagi ke Jakarta, ke tempat karaoke, minum-minum, joget-joget. Ya cerita. Astagfirullahaladzim. Jadi
Beliau tuh sampai menemukan ketenangan itu loh, ratusan juta. Akhirnya itu sampai ludes, justru malah habis ya. Tabungannya yang ditinggalkan oleh mantan suaminya yang sudah meninggal itu habis. Dia bingung, habis. Kemudian ada rumah juga. Rumahnya itu ada 3. Dijual juga. Terus pokoknya posisinya benar-benar stres, dia bingung. Aja suatu hari kan, ketika sudah nggak ada semuanya, ketemu sama saya, kenal sama saya. Beliau cerita. Sampai seperti itu ya. Ternyata ketemunya di seminar Magnet Rezeki di Batu situ. Ternyata ketenangan itu harganya mahal sekali. Saya ajari save, saya bantu save. Itu beliau alhamdulillah senang sekali. Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi ketika sudah habis semuanya, untuk mencari ketenangan, miliaran pun nggak bisa membayar ketenangan. Mobilnya 2 dijual. Mobilnya itu ada 3, yang dijual 2. Rumahnya juga dijual. Untuk apa? Untuk membeli ketenangan. Dan ternyata rezeki yang paling besar itu adalah rezeki ketenangan. Karena sebanyak apapun uang Anda, kalau Anda tidak tenang, uang itu akan habis. Gampang. Sehari 200 juta, dia cerita. Sehari 50 juta itu gampang. Gampang banget. Dan ternyata kan ketika Allah mencintai hambanya, Allah itu kalau ngasih rezeki bukan rezeki berupa uang dulu. Justru kalau menurut Allah rezeki uang itu adalah rezeki yang paling rendah. Tapi Allah ngasih rezeki ketenangan terlebih dahulu. Ketika kita tenang, di dalam tenang, insya Allah yang luar juga menyesuaikan. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah banget, teman-teman. Kita syukuri dengan save kita jadi lebih tenang. Kita syukuri itu. Kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih ikhlas, pasrah, lebih khusyuk. Alhamdulillah kita syukuri hal itu. Ya. Ya. Gimana teman-teman? Ini udah jam 9. Saya akhiri ya. Itu pengalaman namanya Bu Bulia. Bulia. Iya. Alhamdulillah. Banyak juga ya. Saya banyak belajar dari klien itu banyak sekali. Yang paling berkesan. Beliau nggak ikut di grup ya. Karena beliau ikut sesi yang private. Jadi saya sendirikan nggak masuk grup. Kemudian saya juga ada klien yang berulang kali saya ceritakan ke teman-teman. Beliau yang ini apa namanya? Beliau bertahun-tahun gajinya besar, tetapi seperti kok nggak mau berhenti ke dia gitu. Uang itu kayak nggak kerasan ke dia. Ternyata dia pernah melakukan kesalahan waktu SMP, pernah mencuri di masjid. Nggak sampai 20.000. Waktu itu beliau lupa. Entah 17.000 berapa atau 18.000 berapa itu. Beliau lupa. Pokoknya beliau ini tuh nggak sampai 20.000. Tetapi hukuman yang Allah berikan tuh sampai bertahun-tahun beliau merasa bahwa uang itu nggak kerasan sama dia. Begitu di sholat taubati, alhamdulillah uang jadi mau kerasan sama dia. Masya Allah. Jadi intinya di sini teman-teman 50 kasus yang PR pertama kali itu penting banget. Itu adalah inti dari semua inti yang terjadi nanti ke depan. Seberapa serius teman-teman mau membasmi yang 50 itu? Tuh, ya. Oke, dan pesan terakhir saya, jangan jadikan uang itu sebagai tujuan. Tapi jadikan uang sebagai perantara. Perantara ya, beda ya. Jadi jadikan uang sebagai perantara, bukan tujuan. Artinya gini, saya tuh udah membuktikannya berulang-ulang kali. Saya tuh kalau
persoalan uang ya. Memang saya banyak kekurangannya, apalagi tahun-tahun yang lalu. Sebelum mengenal banyak ilmu, sebelum saya banyak praktek. Saya itu masuk SEF ketika saya ikut belajar sama Pak Faiz. Yang saya katakan adalah, ya Allah, tolong bantu saya untuk bisa ikut kelas ini. Mudahkan saya, berikan saya rezeki untuk bisa ikut kelas ini. Supaya saya bisa berbagi lebih banyak ke lebih banyak orang lagi, ya Allah. Tuh. Akhirnya kan uang itu jadi perantara. Jadi uang itu jadi perantara saya untuk belajar ilmu. Alhamdulillah teman-teman, banyak sekali keajaiban, keberuntungan, kemudahan yang saya dapatkan. Dan saya sendiri aja kayak, wah, saya nggak nyangka loh, kalau bisa STHT, PSP hanya dalam waktu 6 bulan itu saya nggak nyangka. Kalau dipikir-pikir, duit dari mana ya segitu? Puluhan juta hanya dalam hitungan. Kayak saya tuh kayak nggak nyangka gitu loh. Mungkin bagi sebagian orang uang segitu kecil, tapi bagi saya yang dalam kondisi seperti itu ya, tentu saja itu besar, kayak nggak masuk akal akalnya. Tapi Allah kasih. Dan itu jadi kalau gunakan uang itu sebagai perantara, saya sering sekali. Ya Allah, hari ini tolong dong kasih saya rezeki sekian. Saya mau bagikan ke ini loh, ke ini loh, ke ini loh. Beliau sedang membutuhkan itu. Alhamdulillah ada aja jalannya. Entah dari mana, entah bagaimana itu ada aja. Tetapi kalau kita menjadikan uang, kalau jadi perantara, maka energi kita kan energi baik. Iya kan? Kan kita punya niatan yang baik dengan uang itu. Jadi makanya uang mau bekerja sama dengan kita. Tetapi beda ketika uang itu sebagai tujuan. Saya mau kerja supaya saya kaya. Nah, suatu hari nanti teman-teman dikasih bangkrut sama Allah. Otomatis itu pupus sudah harapannya. Kecewa yang besar kan otomatis seperti itu. Jadi frustasi, jadi stres ketika uang sebagai tujuan. Maka mulai sekarang berhenti. Jangan jadikan uang sebagai tujuan, tapi jadikan uang sebagai perantara. Contoh nih, teman-teman pengen punya rumah. Ya Allah, saya pengen punya rumah supaya saya bisa mengumpulkan teman-teman pengajian saya datang ke rumah, ngaji ke rumah saya. Saya bisa mau lebih memuliakan mereka. Saya lebih bisa membahagiakan mereka, ya Allah. So, diberikan kemudahan. Dan itu juga yang saya lakukan sekarang. Saya pengen punya rumah sendiri. Itu. Jadi kalau kita jadikan uang sebagai perantara, maka kita mengirim sinyal energi baik ke semesta. Sebaliknya, ketika kita melakukan bahwa uang adalah tujuan kita, maka kita mengirimkan sinyal keserakahan ke semesta. Tuh, ya. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Udah, cukup. Kita akhiri ya. Karena besok saya harus pagi, saya nggak bisa malam-malam. Alhamdulillah. Saya akhiri ya sesi sharing kita malam hari ini. Kalau ada yang belum jelas, teman-teman boleh ditanyakan. Ya. Oh iya nih, Bu Mimi nih mumpung inget nih, Alhamdulillah. Bu Mimi sih ngingetin saya. Nah, kemarin Bu Mimi kasih testimoni. Beliau yang akhirnya nggak jadi menyewa ya, tapi tetap tinggal di rumah tersebut. Itu Bu, kalau Ibu pengen rumah itu jadi milik Ibu, ajak bicara. Lucu ya, ajak bicara rumah. Jadi se- semua yang ada di bumi ini itu termasuk kita, tumbuhan, tempat tidur, kasur, lantai, semuanya itu ada terbuat dari satu bahan yang sama. Kalau diperkecil, dilihat dengan yang perkecil itu kita itu sebenarnya semuanya sama.
Walaupun kalau di sekolahan kita kan diajarkan benda hidup, makhluk hidup dan makhluk tak hidup, benda hidup dan benda tak, gimana ya? Makhluk hidup dan benda mati kan. Kalau laptop ini kan benda mati, tembok itu benda mati. Tapi coba ilmu ini. Ada testimoni menarik nih dari salah satu teman magnet rezeki. Beliau itu ngontrak rumah di sini ya. Kemudian di sini tuh ada rumah besar. Rumah ini lantai 2 atau lantai 3 saya lupa. Rumahnya besar. Setiap hari beliau berbaik hati nyapu. Nyapu halaman kan hadap-hadapan ya. Otomatis yang depan rumahnya yang besar ini, yang tingkat ini disapu juga sama beliau. Nah, yang punya rumah ini seneng sama yang suka nyapu-nyapu ini. Suka nyapu-nyapu ini. Kok baik banget ya, rumahnya dirawat dengan baik. Padahal ini yang punya rumah ini, beliau punya rumah beberapa, entah 4, entah 3, entah berapa, pokoknya nggak satu, nggak satu aja. Jadi rumahnya itu ada beberapa tempat. Yang ini nih jarang ditempati sama beliau. Nah, otomatis kan kotor, kayak ada pohon, ada pohon mangga di depan rumahnya itu daunnya jatuh nih. Ini suka nyapu, terus suatu hari nih si pemilik rumah ini ngomong, Bu, sini Bu, gitu. Sini Bu, ngobrol sama saya. Bu, saya itu loh Bu. Beliau tuh cerita, beliau tergerak hatinya untuk bercerita gini. Bu, saya tuh mau pergi haji. Tapi saya itu kan nggak bisa ya ngurus rumah ini. Gimana ya Bu, kalau rumah saya ini Ibu beli aja. Wah, beli Bu. Ya kalau beli ya saya nggak ada uang Bu. Udah, nggak usah dipikirin uang itu. Nggak usah dipikirin. Pokoknya nanti ibu boleh bayar, boleh nyicil, boleh, boleh bayar kapanpun juga boleh. Pokoknya ibu yang punya rumah ini nanti, gitu. Ibu aja yang, karena memang kan ini kan kebaikan hati, melihat kebaikan hati ini sering nyapu, ibu ini sering nyapu di depan rumahnya. Makanya beliau tuh ikhlas kalau rumahnya jatuh ke tangannya ibu ini pasti, beliau yakin bahwa rumahnya pasti dirawat dengan baik. Seperti, udah Bu, nggak apa-apa. Dan beliau pun memberikan harga yang di luar nalar di luar nalar ya. Jadi murah banget diberikan waktu itu. Beliau nggak menyebutkan harga berapa, yang pokoknya beliau mengatakan bahwa diberikan dengan harga yang sangat murah sekali. Dan alhamdulillah itu ternyata nggak sampai 1 tahun rumah itu sudah lunas sama beliau dari banyak rezeki yang nggak terduga. Nah, rahasianya apa? Rahasianya rumah itu saat beliau nyapu, pagernya itu sering diajak ngobrol. Pager, nanti kamu jadi milikku ya. Allah berikan kamu ke aku ya. Aku bakal rawat kamu dengan baik. Ya, aku bakal rawat kamu dengan baik. Ayo, ya, nanti kamu jadi milikku ya. Dan mudah-mudahan si pemilik rumah yang sekarang ini mendapatkan tempat yang lebih baik dan lebih mulia daripada tempat ini. Jadi diajak ngobrol, sering diajak ngobrol. Tembok-temboknya itu sering diajak ngobrol sama beliau. Entah percaya nggak percaya, bisa dipraktekkan. Ya, teman-teman, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Bu Mimi ya, bisa dipraktekkan kalau memang Bu Mimi ingin yang rumah yang sekarang ditempati ini jadi milik Ibu. Tapi ya jangan sampai keras-keras, Bu. Nanti ketahuan nanti sama pemilik rumahnya. Ya, oke. Saya akhiri ya praktek kita pagi. Astagfirullahaladzim. Lah. Kebiasaan sih setiap hari ngomongnya seperti itu kalau mengakhiri. Kita akhiri ya sharing-sharing kita malam hari ini, pagi lagi ya. Dan berkah berlimpah ruah untuk kita semua, untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum.